Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk memboikot saudara kita sama muslim melebihi 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi ketika ada persisian di antara mereka kemudian diam-diaman, maka itu hanya boleh berlangsung selama 3 hari. Demikian juga kita telah bahas hadisnya Jabir bin Abdullah bahwa Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah. Seseorang membantu saudaranya mengangkut air, demikian juga menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, maka itu semua akan bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita bahas hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun, walau hanya dengan bertemu, ya, saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Kata beliau alaihi salatu wasalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhak biwajhin talaq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik walaupun hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Baik, ini 3 hadis yang kita bahas di pertemuan yang terakhir. Sekarang kita bahas hadis selanjutnya. Qala rahimahullahu taala wa anhu, masih diriwayatkan oleh beliau yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak, akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak maraqah, maraqah itu artinya masakan daging yang berkuah, ya, seperti gulai atau tongseng atau sop dan yang semisalnya, itu maraq atau maraqah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kuahnya, kemudian ya berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Nah, hadis ini sudah pernah kita bahas ya saat kita membahas tentang hak-hak tetangga secara panjang lebar. Hadis ini sudah sempat kita bahas. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa disunahkan bagi kita untuk berbagi dengan tetangga. Jadi apabila seseorang memasak masakan yang enak, ya, maka perbanyak masakannya. Maksud perbanyak kuahnya ini artinya bukan kuahnya kemudian yang dikasih ke tetangganya, ya, tapi yang masakannya itu dikasih ke tetangganya, berbagi kebahagiaan dengan tetangga. Ketika seseorang memasak sesuatu yang enak,
disunahkan bagi dia untuk membagikannya ke tetangga agar tetangganya juga merasakan ya apa yang dia masak, apa yang dia makan berupa makanan yang enak itu juga dirasakan oleh tetangganya. Maka ini suatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan semua perkara yang akan menjadi wasilah atau perantara agar kaum muslimin itu saling mencintai itu sangat didorong dalam Islam. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, ya, beliau mengatakan semua perkara yang mendorong terwujudnya ulfah, persatuan hati di antara kaum muslimin itu dianjurkan. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qadruya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan tahaddu tahabbu, hendaknya kalian itu saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, hadis ini menunjukkan, kata beliau, dorongan agar kita melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya cinta antara sesama muslim. Di antaranya adalah saling memberikan hadiah. Maka untuk menimbulkan rasa cinta di antara tetangga, kita kan ingin membangun kerukunan di antara tetangga, salah satunya adalah dengan berbagi masakan. Dengan berbagi masakan. Dahulu kita mengenal tradisi berbalas rantang, ya. Jadi kalau misalnya orang nganter rantang, itu rantangnya tidak dikembalikan dengan kosong, tapi diisi sesuatu. Nah, itu satu hal yang sangat baik. Demikian juga Nabi memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Tujuannya menebarkan salam itu apa? Agar kita saling mencintai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tahabbu. Kalian itu nggak bakalan masuk surga sampai kalian itu saling mencintai. Ya, ala adullukum ala syai', ya, idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, beliau perintahkan kita untuk menebarkan salam. Tujuannya agar apa? Agar muncul rasa cinta di antara sesama muslim. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan bahwa disunahkan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Ya, seperti menebarkan salam, saling berbagi masakan, saling bertukar hadiah dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, karena hadis ini sudah pernah kita bahas, kita tidak akan bahas lagi secara panjang lebar. Nah, kita berfokus pada hadis selanjutnya. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biografi sahabat Abu Hurairah sudah sering kita sampaikan. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli beliau. Ada pendapat yang paling kuat, ya, mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Hanya saja beliau lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Karena dahulu ada seekor kucing yang dekat dengan Abu Hurairah dan Abu Hurairah sangat sayang kepada kucing tersebut, maka beliau dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya. Karena beliau ada kucing yang sangat beliau kasihi. Nah, Abu Hurairah ini diantara kelebihan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sekitar 5.500 hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Padahal kalau kita membaca biografi Abu Hurairah, beliau itu hanya bertemu dengan Nabi SAW sekitar 4 tahun saja, yakni setelah perang Khaybar. Beliau baru masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kenapa? Walaupun usia beliau itu bertemu dengan nabinya itu durasinya tidak terlalu lama, tapi banyak sekali hadis yang beliau riwayatkan. Ini, ya, selain karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lepas dari semangat Abu Hurairah untuk menuntut ilmu. Beliau senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan kenyang dan lapar. Beliau ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya mengambil hadis dari Rasulullah, beliau juga mengambil hadis dari para sahabat yang senior. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari hadis. Oleh karena itulah, walaupun usia beliau itu maksudnya durasi beliau bertemu dengan Rasulullah itu relatif pendek, hanya 4 tahun, tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki periwayatan hadis yang terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pernah menyerah ya, walaupun usia sudah lanjut, tapi semangatlah belajar. Karena bisa jadi orang-orang yang terlambat dia belajarnya, tapi kalau dia bersungguh-sungguh dia bisa mengalahkan orang yang lebih duluan belajar. Dan itu sering sekali kita dapati. Dulu waktu kita belajar di Yaman, banyak para mu'allaf, orang-orang yang relatif baru masuk Islam. Tapi kalau dibandingkan dengan kemampuan kita, wawasannya dalam beragama itu lebih luas mungkin daripada sebagian kita yang Islam dari kecil. Kenapa? Karena mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kita yang dari Eropa, mereka biasanya setelah masuk Islam, mereka akan belajar bahasa Arab. Ngambil program 2 tahun di Mesir, sampai bisa cas-cis-cus, menguasai ilmu nahwu dan sharaf. Habis itu belajar ilmu Quran dan hadis di Yaman. Mereka belajar. Ya, sehingga walaupun baru masuk Islam mungkin 5 tahun atau 7 tahun, pengetahuan Islamnya sudah sangat luas. Sementara kita yang mungkin tidak seintensif mereka dalam belajar. Ya, kembali ke pembahasan kita Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, barunya seseorang itu belajar tidak menutup kemungkinan dia bisa melewati orang-orang yang sudah lama belajar. Yang penting dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia akan mencapai ya sesuatu yang dia idam-idamkan. Yang penting itu adalah kesabaran, ketekunan, dan kesungguh-sungguhan dalam belajar. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata beliau alaihi salatu wasalam, kita bacakan dulu hadisnya. Barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang mukmin berupa kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahan darinya berupa kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Ya. Ini penggalan yang pertama. Jadi ada 4 penggalan ya dari hadis yang akan kita sampaikan. Ini penggalan yang pertama. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di yaumil kiamah nanti, pada hari kiamat nanti. Lalu penggalan yang kedua, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mu'sir, orang yang terlilit hutang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang terlilit hutang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian penggalan yang ketiga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, penggalan yang keempat, Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini ibaratnya kesimpulan dari 3 penggalan sebelumnya. Ya, Nabi mengatakan, dan Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.
Baik, ini insya Allah hadis yang akan kita bedah di kesempatan subuh kali ini. Baik, pelajaran umum dari hadis ini ya, bahwa seorang muslim itu hendaknya memiliki perhatian kepada muslim lainnya. Sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita itu bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa siapapun yang beriman dengan keimanan yang benar, dimanapun dia berada, ya, tidak melihat latar belakang bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, selama dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka dia adalah saudara kita. Dia punya hak yang harus kita tunaikan. Maka hadis ini menunjukkan setiap muslim harus punya perhatian kepada saudaranya sesama muslim. Apabila dia melihat saudaranya itu mengalami kesusahan, maka hendaknya dia bersemangat untuk menghilangkan kesusahan tersebut. Nabi SAW mengibaratkan kita ini sama mukmin itu seperti satu tubuh, yang apabila salah satu bagian tubuh tersebut merasakan sakit, maka rasa sakit itu dirasakan oleh bagian tubuh lainnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Kata baginda Nabi SAW, permisalan kaum mukminin dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi dan saling menyayangi, ya, mathalul jasadi wahid. Mathalul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya ya akan merasa as-sahar. As-sahar itu keadaan yang tidak enak, seperti orang yang lama tidak tidur. Kita kalau misalnya ada kegiatan ya, kemudian tidurnya kurang, maka badan kita merasakan tidak enak. Nah, itu sahar. Seperti orang yang begadang malam, harusnya dia sudah istirahat, tapi dia tetap terjaga, maka badannya akan merasakan sesuatu yang tidak enak. Ya. Wal humma, bahkan seperti orang yang demam. Ya, yang sakit di gigi, tapi seluruh anggota tubuh merasakan demam. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, hendaknya kita dengan saudara kita sesama muslim. Maka apa yang dia derita itu juga menjadi derita kita. Ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, hari ini atau 2 hari lagi itu genap ya 1 tahun tragedi Palestina, ya, di mana kaum muslimin di sana dibombardir oleh orang-orang Yahudi Israel, dan sekarang perangnya meluas sampai ke Lebanon, ya, sampai ke Suriah. Kita nggak tahu ini ujungnya kemana. Ya, kita lihat jutaan orang harus mengungsi. Ratusan ribu orang menjadi korban, rumah-rumah mereka dihancurkan. Kasihan sekali kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di sana. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita juga punya solidaritas terhadap mereka, ya, membantu mereka. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah mencoba untuk memboikot, ya, produk-produk yang memang secara terang-terangan menunjukkan afiliasinya dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Israel. Ya, dan ini sangat efektif, ya. Sangat efektif kalau kita berpaling kepada produk-produknya kaum muslimin, ya, selain membantu perekonomian kaum muslimin mengembangkan usaha mereka, kita juga menekan usaha orang-orang yang ikut mendukung, ya, ikut mendukung orang-orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Ya, secara terang-terangan, ya, mereka ngasih makan siang ada labelnya, ya, maka kita boikot, ya, untuk memberikan pelajaran kepada mereka dan untuk menghidupkan perekonomian kaum muslimin. Kaum muslimin ini kadang-kadang mereka menghidupkan ekonominya orang-orang kafir. Dalam keadaan ada ekonomi ada barang-barang yang dibuat oleh kaum muslimin yang bisa mereka konsumsi.
Ya, maka ini perlu kita bangun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kita itu sebagai satu tubuh. Di hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal budyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya. Nabi mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Mereka saling menguatkan. Lalu Nabi menggabungkan kedua jari jemari beliau. Menunjukkan seperti ini, kaum muslim itu harus saling mendukung. Maka hadis-hadis ini jangan hanya sebagai wawasan saja bagi kita, tapi kita harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh saja ya, kalau misalnya kita tahu ada warung saudara kita sama muslim yang kalau kita beli di sana kita memberikan keuntungan kepada mereka, maka kita beli warung di toko-toko kayak kaum muslimin. Ya, di toko-tokonya kaum muslimin. Ya, kita tahu misalnya, saya nggak tahu kalau di daerah Pandian mungkin nggak ada ya. Kalau di daerah saya itu ada Pamela ya. Pamela itu jelas punya seorang dai ya, almarhum Bapak Sunardi Syahuri. Ya, kita tahu uangnya kemana. Ya. Beliau juga orang yang dermawan. Ya, keluarga beliau juga dikenal dermawan. Maka alangkah baiknya kalau kita yang berbelanja di warung-warung seperti ini, di toko-toko seperti ini yang memang jelas punya saudagar muslim dan punya kiprah dalam dakwah, ya apalagi harganya pun di sana tidak jauh berbeda atau bahkan lebih murah. Apa yang menjadi alasan kita kenapa kita kemudian memperkuat ekonomi orang-orang non muslim? Baik. Kemudian kembali kepada hadisnya, di sini Nabi SAW mengatakan man nafasa. Nafasa itu artinya membuat lega. Ya, nafasnya itu menjadi lega ya, nafasa. Maka di sini Nabi SAW mengatakan man nafasa an mu'min. Barang siapa yang membuat lega, artinya apa? Menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan yang akan dialami pada hari kiamat. Maka nafasa di sini kata para ulama itu bersifat umum. Kita menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin dari berbagai sisi. Ya, dari urusan keluarganya, dari urusan ekonominya, urusan pekerjaannya, maka kita berupaya untuk meringankan beban mereka, memberikan kemudahan kepada mereka. Jadi kalau ada prinsip sebagian orang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ini nggak ada dalam Islam. Harus kita coret dalam prinsip hidup kita. Justru seorang muslim itu harus memudahkan urusan saudaranya. Ya, harus memudahkan urusan saudaranya. Kalau kita dengan mudah ya memberikan kemudahan kepada saudara kita, maka al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya perbuatan, yang namanya balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau Anda suka memberikan kemudahan kepada orang lain, maka ganjarannya Allah akan memberikan kemudahan kepada Anda dalam urusan-urusan akhirat nanti. Pada hari kiamat nanti ya akan banyak kepayahan demi kepayahan yang akan kita lalui sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumul mahsyar ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya telanjang, tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak beralas kaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan ya uratan ghurlan." Manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki. Jadi nggak pakai sandal. Kemudian uratan, tidak berpakaian, telanjang. Ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi dia dilahirkan sebagaimana kondisi ketika bayi dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi dibangkitkan seperti bayi, ya tidak berpakaian, kemudian tidak menggunakan alas kaki, nggak ada bayi keluar dari perut ibunya pakai neckerman, itu nggak ada ya. Ya, dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian ghurlan, tidak berkhitan. Ya. Maka kalau orang mendengar hadis ini mungkin mereka berpikir, lah nanti kalau kondisinya seperti itu ya kita saling lihat-lihatan ya enggak?
lihat temennya, oh ternyata punyamu seperti ini ya, punyamu seperti itu. Tidak ada. Ya, ini tidak akan terbetik di benak mereka karena saking ngerinya hari kiamat. Maka Ibunda Aisyah itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qultu ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din." Wahai Rasulullah, bagaimana nanti laki-laki dan perempuan mereka akan saling lihat-lihatan auratnya. Mereka akan saling melihat auratnya. Ya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkaranya demikian dahsyat. Seseorang itu tidak akan terpikirkan dia akan melihat, ya, sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Nafsi-nafsi, ya, diriku-diriku, itulah yang ada di benak setiap kita pada hari kiamat. Karena saking dahsyatnya apa yang terjadi pada hari kiamat, kepayahan demi kepayahan yang akan kita lalui. Jadi nggak bakalan kepikiran lihat-lihatan. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan atau mengkhabarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana kondisi yaumul mahsyar. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah minal hab hatta takuna minhum kamikdari mil. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan kepada manusia sampai sejarak 1 mil. Lalu Sulaiman bin Amir, salah seorang perawi hadis ini, beliau mengatakan, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amma safatal ardi amil mil alladhi tuqtahalu bihi al ainu. Ya, perawi hadis ini Sulaiman bin Amir mengatakan, demi Allah saya tidak tahu apa maksud 1 mil yang diungkapkan oleh Rasulullah. Apakah itu jarak yang sudah diketahui, ya, jarak 1 mil, ataukah mil yang dimaksud adalah mil yang dipakai oleh seseorang untuk bercelak. Jadi kalau orang itu menggunakan celak mata, maka dia akan memasukkan sebatang kayu yang kecil seperti tusuk gigi ke dalam botol tempat celaknya, baru kemudian digesekkan ke matanya, ya, atau di kelopak matanya. Nah, 1 mil itu bisa bermakna 1 mil jarak jalan, atau 1 mil ini seukuran, kira-kira seukuran tusuk gigi. Nah, dekat sekali matahari dengan kita pada hari kiamat nanti. Qala fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia nanti akan terlihat, ya, kadar keringat mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Jadi semakin sedikit amalannya, maka akan semakin banyak keringat yang akan keluar. Karena dekatnya matahari, demikian panasnya matahari, sehingga keluarlah keringat. Semakin sedikit amalannya, maka keringatnya akan semakin banyak. Semakin banyak amalannya, maka keringatnya akan semakin sedikit. Faminhum man yakun ila, ya, ka'baihi. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada pinggangnya. Wa minhum man yuljimhu al-araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saking keringatnya banyak sampai dia kemudian megap-megap, tenggelam dalam keringatnya. Wa asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Lalu Nabi memberikan isyarat kepada mulut beliau, artinya sampai megap-megap, orang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh seseorang pada hari kiamat ini bisa dihilangkan, ya, dengan dia, ya, suka memberikan pertolongan dan memudahkan urusan orang lain. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa dia akan diberikan naungan oleh Allah. Jadi kondisi kepayahan karena matahari tadi terlalu dekat dengan kita itu terhalangi dengan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak ingin agar kondisinya, ya, tetap baik dan nyaman pada hari kiamat nanti, ya, kita semua tentu ingin untuk mendapatkan posisi yang seperti ini.
tidak kemudian tenggelam dengan keringat kita. Maka caranya adalah selama kita hidup di dunia, berupayalah untuk memudahkan urusan orang lain. Ya, kalau Anda ingin dimudahkan urusannya nanti di akhirat, ya mudahkanlah urusan orang lain. Ya, baik itu dengan harta kita, atau mungkin dengan jabatan dan posisi kita, atau dengan apapun itu, kita berupaya untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang lain. Ya, misalnya panjenengan posisinya sebagai dosen, ya kemudian membimbing skripsi para mahasiswa, permudahlah, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit, jangan sampai kemudian mahasiswa itu dibebani sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya. Ya. Saya itu kemarin kan baru kehilangan bapak, ya. Bapak meninggal sekitar 2 pekan yang lalu. Bapak saya itu pernah cerita, kan nama simbah saya itu Bahrun ditulis pakai CH, Bacrun, pakai ejaan lama. Karena itu asalnya dari huruf H. Bahrun itu artinya samudra. Nah, kemudian waktu bapak kuliah itu pemerintah memberlakukan EYD, ejaan yang disempurnakan. CH itu jadi KH. Tapi ini kan nama, ya nama. Harusnya tidak perlu diubah. Kalau nulis skripsi ya memang harus diganti ke ejaan yang disempurnakan. Gak boleh lagi pakai DJ, OE. Tapi kalau nama kan gak jadi masalah. Bapak saya itu disuruh ganti nama. Kalau kamu mau ujian skripsi, nama bapakmu harus diganti pakai KH. Bapak saya protes, tahu Pak Harto saja nulis namanya Soeharto, ya enggak? Ya enggak Pak? Enggak ada Soeharto, coba aja lihat tanda tangannya itu. Kalau meresmikan Masjid Pancasila, Presiden Soeharto, enggak diubah. Lah kenapa Pak saya harus ganti nama? Kamu kalau mau ujian skripsi ya harus ganti nama bapakmu. Ya, tapi karena namanya studi harus diselesaikan. Itu ya mau tidak mau akhirnya diganti namanya, dokumennya diganti. Sejak itu bapak pakai KH, padahal sebenarnya CH. Kakek saya itu pakai CH, ya. Dan itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Nama kita harus diganti. Sudah bertahun-tahun itu menjadi nama keluarga, harus diganti. Karena orang punya wewenang seenaknya. Kamu kalau mau lulus ya harus ganti, kalau enggak lulusin. Maka ini jangan terjadi pada diri kita. Hal yang seperti ini sensitif sekali. Ya. Anda bisa memberikan kemudahan harusnya. Maka berikanlah kemudahan. Apalagi yang menyangkut hal-hal yang demikian sensitif. Ya, misalnya kita pimpinan perusahaan, ada orang yang bapaknya meninggal. Mau tidak mau dia harus ngurus orang tuanya. Ya gampang lah ngasih izin cuti gitu kan. Atau kemudian berat sekali, susah sekali ngasih izin, ya. Nanti urusan Anda diperberat oleh Allah di akhirat kalau suka menyulitkan orang. Ya. Maka hadis ini mendorong kita untuk jadilah orang yang mudah. Ya, kalau ingin dipermudah urusan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permudahlah urusan orang lain. Maka niscaya ya urusan-urusan kita dunia akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penggalan yang pertama. Sekarang kita masuk ke penggalan yang kedua tentang meringankan hutang. Ini lebih spesifik lagi. Kalau penggalan yang pertama itu secara umum memberikan kemudahan atas urusan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, man yassara wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang mu'sir. Mu'sir itu artinya orang yang kesulitan membayar hutang. Dia ingin membayar hutang tapi memang belum diberi kemampuan untuk membayarkan hutangnya. Ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang hutang kepada kita karena dia punya kebutuhan yang mendesak, ada anggota keluarganya yang sakit atau anggota keluarganya membutuhkan dana untuk pendidikan. Ketika jatuh tempo dia belum bisa membayar. Maka kita berikan kemudahan kepada orang tersebut, ya. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan kemudahan bagi urusan-urusan kita. Maka meringankan hutang saudara kita itu ada 3 bentuknya kata para ulama. Yang pertama, kita berikan perpanjangan waktu. Misalnya jatuh temponya pekan depan, ternyata pekan depan dia belum bisa membayar, maka kita berikan jatah waktu. Ya, kita perpanjang jatah waktunya. Coba 1 bulan, ya, atau diperpanjang lagi sampai dia benar-benar bisa membayar hutangnya. Atau cara yang kedua, kita hapus sebagian hutangnya. Ya, misalnya hutangnya 2 juta rupiah. Ya sudah, kamu mampu bayar berapa? 1 juta? Ya sudah, 1 juta saja. Tidak perlu kemudian bayar 2 juta. Atau cara yang ketiga, dia hapuskan semuanya. Alhamdulillah saya yang namanya rezeki masih adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga uang 2 juta ini ya masih bisa tercover oleh yang lainnya. Nah, kamu tak bebaskan hutangnya. Maka ini 3 cara seseorang meringankan beban hutang saudaranya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, yang semakin kita bebaskan itu semakin besar pahalanya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu mengalami kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah tangguh sampai maisarah, dia diberi kemudahan. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan kelapangan waktu. Kemudian wa in tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian mau sedekah tadi itu ya seperti apa, separuh hutangnya dihapuskan, diputihkan, atau bahkan secara keseluruhan diputihkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi seseorang tidak akan rugi kalau dia memberikan keringanan kepada saudaranya yang berhutang. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang memberikan kelonggaran kepada saudaranya yang berhutang. Kita akan bacakan ya, biar kita paham ternyata meringankan hutang seseorang itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man andzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih." Barang siapa yang memberikan tenggat waktu bagi orang yang kesulitan dalam melunasi hutang, aw wada'a anhu, atau memutihkannya sama sekali, adallahu Allahu fi dhillih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya naungan dengan naungan-naungan Allah. Nah, ini terjadi pada hari kiamat nanti. Ketika matahari didekatkan, maka salah satu perkara yang akan membuat kita diberi naungan oleh Allah, yaitu kita memberikan tenggat waktu tambahan kepada orang yang berhutang atau memutihkannya sama sekali. Nah, kemudian setiap hari ya, ketika seseorang itu terlambat dia membayar hutangnya, ya, atau bahkan ketika kita menghutangi seseorang, ya, ketika dia tidak mampu, ketika dia membayar hutang tepat pada waktunya, nah selama dia belum tiba waktu pembayaran hutang tadi, setiap harinya kita dinilai bersedekah dengan sejumlah hutang tersebut. Nah, kalau sudah lewat batas waktunya, dia belum bisa membayar, lalu kita berikan keluasan waktu lagi, maka setiap harinya kita bersedekah dan sedekahnya dinilai 2 kali lipat. Ini banyak di antara kita yang nggak tahu. Anda kalau menghutangi seseorang, misalnya dia berhutang 100.000 rupiah, ya, misalnya dalam tenggat waktu 1 bulan, maka selama 1 bulan itu setiap harinya kita seakan-akan bersedekah 100.000 rupiah. Nah, kemudian setelah dia tenggat waktunya datang, dia belum bisa melunasi, maka kemudian dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Seakan-akan kita bersedekah 200.000 rupiah setiap hari sampai hutang tersebut dilunasi. Luar biasa kan? Kata Nabi SAW, coba kita perhatikan hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, "Man andzara mu'siran aw wada'a lahu
Adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dzilli arsyihi yauma la dzilla illa dzilluh. Atau sebelumnya ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mengatakan ya, barang siapa ya yang memberikan tenggat waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasannya dia telah dinilai bersedekah. Jadi seakan-akan dia bersedekah setiap hari. Nah, kemudian apabila datang waktunya, telah tiba waktu pelunasan, orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya, maka setiap harinya dia bernilai dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali. Kenapa? Karena waktu hutangnya sudah lewat. Kalau waktu hutangnya belum lewat, dia dinilai bersedekah 1 hari. Ya, setiap hari dia bersedekah. Kalau dia melewati waktu tenggat, lalu dia berikan lagi keluasan, maka seakan-akan setiap hari dia bersedekah 2 kali. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada yang rugi bagi orang yang menghutangi seseorang. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang membebaskan hutang saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Nabi SAW bercerita tentang seorang pedagang, kana tajirun ya yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang biasa memberikan pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia melihat ada orang yang kesulitan untuk membayar hutang-hutang tersebut, dia mengatakan kepada pegawainya, tajawazu anhu, biarkan saja. Artinya jangan kamu tagih kalau memang dia sedang kesulitan. Lalu dia mengatakan, la'allallah an yatajawaza anna. Ya, mudah-mudahan karena kita memberikan kelapangan kepada saudara kita, Allah pun memberikan kelapangan kepada kita. Fatajawazallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada orang tersebut. Karena dia memberikan kelapangan kepada saudaranya dalam urusan hutang, maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan kelapangan juga kepada dirinya dengan dihapuskannya dosa-dosanya. Maka luar biasa keutamaan orang yang mengerti kesulitan orang lain. Kalau memang saudaranya itu memang mengalami kesulitan, maka tidak mengapa bagi dia atau sangat didorong dia untuk memberikan kelapangan. Nah, bagi yang berhutang, ya hadis-hadis ini jangan dipakai sebagai alasan untuk mangkir ya. Jadi dalam Islam itu orang yang menghutangi didorong untuk memberikan kelapangan, tapi orang yang berhutang didorong untuk segera melunasi hutangnya. Kalau Anda sudah punya kemampuan untuk melunasi hutang Anda, lunasi hutang Anda. Ya, Nabi SAW mengatakan matul ghani zulmun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan seorang yang sudah mampu untuk membayar hutang tapi dia tunda pembayaran hutangnya, artinya dia nggak mau bayar hutangnya, maka dia telah melakukan kedzaliman. Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang sudah mampu bayar hutang dan sudah jatuh temponya tapi dia nggak mau bayarkan hutangnya, dia pakai uangnya untuk jalan-jalan, untuk beli HP, ya, untuk kesenangannya, nggak mikir untuk bayar hutang, maka dia dianggap sebagai seorang pencuri, dapat dosa mencuri, dan mencuri dosa besar loh ya. Orang yang sudah mampu bayar hutang dan telah tiba tenggat waktunya tapi dia nggak mau bayar, ini dia dihukumi sebagai pencuri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Suhaib Al-Khair dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi mengatakan ayyuma rajulin ya yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyah laqiyallahu sariqan. Siapa saja orang yang memiliki hutang, ya, dalam keadaan dia berniat untuk tidak melunasi hutang tersebut padahal dia mampu, maka apa? Laqiyallahu sariqan. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, dengan status sebagai seorang pencuri. Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya, beliau mengatakan bahwa dia
akan dimasukkan ke dalam kelompok para pencuri. Jadi walaupun dia tidak mencuri, tapi karena dia tidak mau membayar hutangnya, ya dia dianggap sebagai orang yang mencuri. Dan pencuri ya itu pelaku dosa besar. Jadi tidak mau bayar hutang padahal mampu, tiba tekat waktunya tapi nggak mau bayarkan, dia dihukumi sebagai pencuri. Baik, yang terakhir ya, Nabi mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mengetahui sebuah keburukan yang ada pada saudara kita dan saudara kita itu melakukannya diam-diam ya, bukan terang-terangan, maka kewajiban kita adalah menutupi aib tersebut. Jangan kemudian dibongkar tanpa adanya hajat yang syar'i. Ya, membongkar aib saudara kita ini termasuk ghibah. Dan ghibah itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai saudara kita. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan dia telah mati? Artinya memakan bangkai saudara kalian. Fakarihtumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Maka hati-hati kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengetahui aib seorang, kekurangan seseorang, maka tutupilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kita ini Bapak dan Ibu dipenuhi dengan aib dan kekurangan. Kita akan merasa malu sekali kalau aib kita diumbar. Maka jangan mengumbar aib orang lain. Kalau kita tahu ada kekurangan yang terjadi pada diri seseorang, maka jangan kita umbar aibnya tersebut. Hati-hati kalau kita punya kebiasaan ya nyari-nyari aib orang, ngintip-ngintip, nyari-nyari kekurangan orang, kemudian kita beberkan kepada orang lain, pastilah Allah akan balas dengan mengungkap aib kita. Hati-hati. Al-jaza' min jinsil amal. Nabi mengatakan ya ma'syara man aslama bilisani walam yufdil imanu ila qalbi. Wahai orang-orang yang mengaku berislam dengan lisannya padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Dan janganlah kalian mencaci maki mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari aib-aib mereka. Kesalahan-kesalahan mereka kalian cari-cari. Fa innahu man tatabba aurata akhi al-muslim tatabba Allahu auratahu. Maka barang siapa yang dia mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ungkap kekurangannya. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahilihi. Barang siapa yang dia mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya dan Allah akan permalukan dirinya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Ketika Anda mengungkap aib seseorang, kekurangan seseorang, maka suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib Anda dan itu akan sangat memalukan. Kalau Allah yang bongkar aib kita, maka kita akan benar-benar dipermalukan karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bisa terhalangi dia. Ya, mau mengungkap aib seseorang malu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hanya saja ada hal-hal yang diperbolehkan ya dalam mengungkap aib seseorang ya. Para ulama menyebutnya tentang ghibah yang diperbolehkan. Dikumpulkan dalam bait syair ya, adzamu laisa bighibatin fi sittatin. Kata para ulama, yang namanya celaan itu bukanlah termasuk ghibah dalam 6 perkara. Mutadzallimin au mu'arrifin au muhadzarin. Yang pertama mutadzallim, orang yang dizolimi, dia mengadukan kezoliman yang terjadi pada dirinya kepada aparat hukum. Si fulan telah menzolimi saya. Maka yang demikian ya bukan mengungkap aib yang tidak diperbolehkan.
Demikian juga orang-orang yang bekerja di badan-badan pemeriksa seperti BPK, inspektorat dan lain sebagainya, nggak jadi masalah ya. Memang tugas dia adalah untuk mencari, siapa tahu ada orang yang zolim, yang menyalahgunakan wewenang. Yang demikian nggak jadi masalah. Jadi nggak ada orang inspektorat, misalnya ada inspektorat atau pemeriksa kemudian dikatakan, Pak, Nabi mengatakan jangan cari-cari kesalahan orang ya, salah Anda ya. Yang demikian diperbolehkan ya. Kemudian mu'arrifin, untuk mengenalkan ya, misalnya ada aib kekurangan seseorang, kulitnya hitam misalnya, atau badannya kecil sekali, namanya kita untuk membedakannya kita cirikan dengan fisiknya. Misalnya, mohon maaf ya, ada orang namanya, beberapa orang namanya Pak Joko. Siapa Joko yang datang? Joko hitam atau Joko putih? Maka yang demikian diperbolehkan. Kemudian muhadzirin, untuk mengingatkan, ada orang yang suka menipu misalnya, ya, investasi bodong, ya, mendekati teman kita, maka bukan gibah kalau kita bongkar, oh si fulan ini sudah dikenal suka investasi bodong dan lain dan yang semisalnya, maka tidak menjadi gibah yang dilarang. Kemudian wali mudhirin fiskon, orang yang secara terang-terangan menampakkan kefasikannya, minum khamar kemudian diupload di medsos, maka kita tidak perlu menutupi karena dia sudah bongkar sendiri. Ya, berzina misalnya, kumpul kebo bareng pasangannya, diliput sama media, ini saya tinggal berdua punya anak ya, maka ini satu hal yang tidak perlu ditutupi karena dia sudah terang-terangan menunjukkan kefasikannya. Qala wa mustaftin, kemudian orang yang meminta fatwa, konsultasi, Ustadz bagaimana hukumnya suami saya tidak memberikan nafkah, dia ceritakan aib suaminya. Yang demikian tidak menjadi masalah, itu pernah terjadi di masa Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Qala wa man talaba al-i'anatu fi izalati munkar, demikian juga meminta seseorang untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya seorang melihat ada anak, ya, anak yang melakukan kenakalan, nggak apa-apa dia ceritakan kepada orang tuanya atau kepada gurunya untuk meluruskan anak tersebut. Maka yang demikian ghibah yang diperbolehkan. Nah, kemudian pada akhir hadis ya, Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu tidaklah rugi ketika dia berbuat baik kepada saudaranya. Maka Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda itu berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, ya bukan hanya dia yang mendapatkan manfaat, tapi sebenarnya kita yang berbuat baik itulah, kita yang berbagi itulah yang mendapatkan lebih banyak manfaat. Urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah, kita dapat pahala ya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka janganlah ragu Bapak dan Ibu rahimakumullah untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak akan rugi orang yang berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan dari kebaikan itu melainkan kebaikan juga. Jadi nggak mungkin orang berbuat baik kemudian dia mendapatkan keburukan. Selama dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin pujian, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ya, dengan demikian selesailah pembahasan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inti dari apa yang kita sampaikan, janganlah ragu untuk berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk apapun, meringankan beban-beban mereka, demikian juga menutupi aib-aib dan kekurangan mereka, maka insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita ya dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.